Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Beberapa hari yang lalu saya ada mendapatkan telepon dari satu orang bernama Pak Joni di Sumatera Utara, lebih tepatnya di Langkat. Itu kira-kira kurang lebih 1 jam dari Medan. Pak Joni ini cerita bahwa dia punya ada kolam lobster, bukan kolam lobster, maaf, kolam semen yang akan terencana dijadikan kolam lobster. Nah, kolam semen ini ada kira-kira hampir 100 kolam. Sekarang diisi oleh ikan konsumsi begitu. Nah, kemudian juga ada punya bekas tambak udang, kira-kira seluas sekitar beberapa hektar, yang katanya akan kalau bisa digunakan buat lobster air tawar juga begitu. Nah, jadi saya diundang untuk datang ke sana untuk memberikan pelatihan kepada Pak Joni dan juga staf-stafnya. Jadi besok saya akan berangkat ke sana untuk melihat kolamnya, mensurvei kolamnya, kemudian juga mengecek kondisi airnya, memberikan pelatihan dan lain sebagainya, gitu ya, yang kita bisa lakukan untuk boleh membantu usaha dari Pak Joni. Dan saya juga tidak hanya sekedar memberikan pelatihan dan secara teknis bagaimana budidaya dan seterusnya, namun saya juga akan mentransfer secara bisnisnya, begitu. Bagaimana menjalankan bisnis lobster tawarnya. Bukan hanya sekedar produksi saja, tetapi bagaimana bisnisnya, bagaimana menjualnya dan seterusnya. Seperti itu kira-kira. Jadi Bapak Ibu sekalian, ikuti perjalanan saya. Ini jadi perjalanan yang menarik bagi saya juga, karena saya sudah cukup lama nggak ke Medan. Dulu saya beberapa kali ke Medan dalam rangka pelatihan budidaya lobster air tawar. Nah, kemudian saat ini saya baru kembali lagi ke sana, dan saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ke sana. Saya juga akan mengunjungi Danau Toba. Ya, coba kita lihat di sana. Katanya ada restoran lobster air tawar. Kita akan survei ke sana. Baik, Bapak Ibu sekalian, ikuti perjalanan saya ke Sumatera Utara. Ya, Bapak Ibu sekalian, akhirnya setelah 3 jam perjalanan dari Bandara Udara Kuala Namu menuju Langkat, saya sudah sampai di lokasi. Ini kolam dan akuarium lobster air tawarnya, ya, berada di tengah-tengah perkebunan tanaman buah. Nah, sekarang kita lihat di sini tempat akuariumnya dulu ya. Ya, di sini Pak Joni sudah men-setting akuarium yang terdiri dari 9 akuarium dan dibagi menjadi 3 bagian besar, 3 bagian sistem filter yang terpisah airnya. Jadi satu rangkaian dari atas sampai bawah ini, 3 tingkat akuarium ini satu sistem filter. Dan antara satu sistem filter dengan filter sebelahnya tidak terhubung airnya, jadi terpisah kondisi airnya. Nah, mari kita lihat di sini. Ini satu sistem yang contohnya yang di tengah-tengah ini. Ini ada memiliki satu filter tersendiri di atasnya, di mana airnya diambil dari akuarium paling bawah. Di sini disedot menggunakan submersible pump, pompa celup. Dia kemudian airnya ditembak naik ke atas, ketinggian kurang lebih sekitar 1,5 meter di atas. Naik ke atas, terus kemudian masuk ke sistem filter. Di situ ada busa, lalu kemudian ada batu zeolit, turun ke bawah. Setelah difilter menjadi lebih bersih airnya, kemudian air tersebut dialirkan dengan sistem overflow ke akuarium di bawahnya. Nah, ini tembus ke bawah overflow-nya menuju ke akuarium di bawahnya. Kemudian setelah itu airnya kembali dibuang ke akuarium di bawah melalui sistem overflow menggunakan pipa pembuangan air seperti ini, di mana ketika ketinggian air sudah melebihi tinggi pipa ini, airnya akan terbuang ke bawah. Kemudian di bawah airnya masuk ke akuarium paling bawah, lalu kemudian kembali disedot oleh pompa menuju ke sistem filter di atas. Demikian seterusnya, diputar secara terus-menerus. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada sedikit perbaikan yang kita bisa lakukan di sini, di mana kalau kita mengikuti sistem yang sebelumnya, yang dibuang adalah air di permukaan akuarium, di mana air di permukaan akuarium ini
relatif lebih bersih dibandingkan air yang di dasar akuarium. Sehingga harusnya yang dibuang menuju ke sistem filter adalah air di dasar akuarium. Dengan menambahkan sebuah pipa selongsong yang lebih besar yang digambar ini berwarna hitam, maka kita bisa membuang air di dasar akuarium untuk menuju ke akuarium berikutnya, lalu menuju akuarium berikutnya, dan akan masuk ke sistem filter untuk disaring menjadi air yang lebih bersih untuk menghilangkan kadar amoniak yang ada di dalamnya. Nah, ini di sebelahnya ada sistem akuarium yang berbeda, di mana sistem ini menggunakan model terasering. Jadi dari atas ke bawahnya sistem terasering, di mana ini terbagi dua sistem filter yang beda-beda, sebelah kiri dan sebelah kanan, di mana kedua sistem ini terpisah airnya. Satu sistem di sebelah kanan ini contohnya ada filter tersendiri, lalu kemudian yang sudah difilter, air yang bersih masuk ke pompa, kemudian ditembak naik ke atas. Di sini kita bisa lihat pipanya naik ke atas terus sampai ke akuarium tingkat paling atas. Kemudian di sini airnya dimasukkan melewat dua saluran, ya, satu di sini, satu lagi di sebelah sana. Kemudian, nah ini sebelah kirinya nih ada pembuangan airnya juga dari bawah. Lalu setelah itu air akan masuk ke akuarium ini. Setelah akuarium ini penuh, lalu melalui sistem overflow. Di sini ada pipa, dua pipa di sini kelihatan. Airnya akan mengalir menuju ke akuarium di bawahnya. Lalu kemudian hal yang sama terjadi, akuarium di bawahnya sudah penuh, dia akan buang lagi ke akuarium di bawahnya lagi paling bawah. Lalu setelah itu masuk ke sistem filter, dibersihkan amoniaknya. Nah, di sini jadi dari atas ke bawahnya lagi, setelah itu masuk sistem filter. Kerjanya seperti itu terus berulang-ulang. Namun sama seperti yang sebelumnya, yang dibuang dari akuarium atas ke bawah adalah air di permukaan dari akuarium, di mana air itu cenderung bersih, sedangkan yang kotor berada di dasar akuarium. Bisa kita lihat di sini, kalau kita lihat dari samping kelihatan air yang dibuang adalah air di permukaan akuarium yang relatif lebih bersih, sedangkan yang kotor berada di dasar akuarium. Ada sedikit perbaikan kita bisa lakukan di sini. Kalau kita lihat di gambar ini, hanya dengan penambahan satu pipa letter T yang kita gambarkan dengan warna kuning muda, coklat muda. Kemudian ditambah lagi satu pipa ke bawah yang digambarkan dengan warna ungu. Dengan dua pipa ini, maka kita bisa memaksa air yang dibuang ke akuarium bawah adalah air yang ada di dasar akuarium yang relatif lebih kotor, sehingga air tersebut bisa bergerak terus turun ke bawah sampai ke bagian filter di akuarium paling bawah. Tempat ini menggunakan air tanah dari sumur bor yang diendapkan di kolam semen selama 24 jam lebih, lalu dipompa menggunakan pompa air ini untuk masuk ke sistem pipa di sini, dan dari sistem pipa ini kemudian bisa diisikan airnya. Selain akuarium yang sudah disiapkan, Pak Joni juga ada beberapa puluh kolam, mungkin hampir 100 kolam semen seperti ini, yang kedepannya juga akan digunakan untuk lobster air tawar. Sekarang ini sebagian besar masih diisi oleh ikan konsumsi. Selain daripada kolam semen air tawar, Pak Joni juga memiliki beberapa hektar kolam air payau. Di sini menggunakan pasang surut. Ini adalah hutan bakau yang air payaunya kemudian dimasukkan ke tambak ini. Ini satu kolam luasnya kira-kira 3.500 meter. Ini satu tantangan tersendiri untuk bagaimana kolam ini bisa dimanfaatkan untuk pembesaran lobster air tawar. Namun saya belum jelaskan dulu secara detail karena nanti kita akan coba dulu. Kalau sudah berhasil baru akan dijelaskan. Wah, akhirnya kita sampai juga di Danau Toba. Kesampean juga bisa lihat Danau Toba nih. Saya sudah janjian dengan kawan lama saya yang merupakan penangkap lobster di pinggir Danau Toba, dan dia ajak saya ke rumahnya untuk makan lobster air tawar. Karena rumahnya tidak bisa dijangkau dengan mobil, maka saya akan dijemput dengan kapal. Jadi para nelayan di sini biasa menggunakan kapal seperti ini untuk menangkap lobster menggunakan bubu atau perangkap yang diletakkan di dasar danau. Dasar danau tempat kita berada sekarang ini sekitar 15 meter, tapi konon yang paling dalam tuh bisa sekitar 500 meter. Wah, dalam juga ya. Ngeri juga nih. Tuh, ada air, Pak, tolong Pak, ini air Pak, banjir Pak. Banjir.
Iya, bercanda aja ya. Karena saya lihat kok kapalnya ada airnya. Saya bilang ini kenapa? Oh nggak apa-apa, cuma air dikit doang katanya. Ya sudah. Ya, perjalanan kita udah hampir sampai. Itu di depan sana adalah tempat tinggalnya. Dan sekaligus nanti kita akan makan lobster di sana. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut ke video makan lobster. Ini promosikan ini makan di pinggir Danau Toba. Aduh, mantap. Iya, warga di sini hebat-hebat, tiap hari bisa makan lobster. Hari makan kolesterol, Pak. Ya. Di Jakarta orang makan lobster setahun sekali. Setelah selesai makan lobster, kami langsung menyeberang ke Pulau Samosir. Dan kami menginap di salah satu penginapan yang cukup terkenal, yaitu Samosir Cottage Resort, yang memiliki pemandangan langsung ke Danau Toba. Kemudian keesokan harinya kita coba jalan di sana mencari restoran lobster yang ada, dan kebetulan ketemu restoran pertama, yaitu Widya Restoran. Ini nama pemiliknya Ibu Widya, cuma sayangnya Bu Widya ini nggak mau diwawancara menggunakan video. Jadi rekaman suara aja. Emang biasa berapa banyak, Bu? Kalau kayak gini penjualan lobster berapa banyak satu bulan? Matikan dulu, ah. Kami promosi pun nggak ada promosi, mulut ke mulut aja. Oh. Iya, kami nggak usah lah repot. Ah. Emang udah berapa lama, Bu? Yang penting aku bisa pertahankan rasa gitu aja. Jualan lobster udah berapa lama? Kita udah 4 tahun lah. Biasa masak menu apa, Bu, di sini? Macam-macam lah. Ada oyster. Oyster. Oh, masih bumbu oyster. Lobster bumbu. Aku racik sendiri. Itu spesial itu bahannya. Cuman di Widya Lobster yang Wes. Iya. Lobster bumbu oyster gitu ya. Wah, nanti kapan waktu kita kalau lagi kemarin udah makan. Oh, jaminan sal. Kalau nggak enak gak usah dibayar. Wah, Bisa mantap. semalam itu dari apanya Istana Kepresidenan loh, stafnya Luhut Panjaitan semalam semua. Oh, udah datang sini. Sering lah. Kalau Ayo di sini, bilang mereka. dari Kementerian PUPR pun kesini ya. Oh. Kalau mau makan lobster yang spesial datang ke Widya Restoran. Oke. Sekali lagi. Samosir. Ulang. 1, 2, 3. Salam lobster dari Danau Toba. Iya, sip. Nyantai ya, Pak? Nyantai, gue canggung kan. Nyantai aja kayak ngobrol-ngobrol biasa aja. Pak Joni, ini sebenarnya awal muasalnya Bapak mau budidaya lobster ini gimana ceritanya, Pak? Ya dari saya kan memang basicnya di udang tambak Paname ya. Oh, sebelumnya di udang ya? Di Oke, udang juga. Jadi saya merasa ini selama ini Paname sudah saya ternak rentan penyakit. Oh, Gitu, oke. Pak. Jadi dari saya lihat YouTube, ya, udang lobster ini lebih gampang sih di ternak gitu. Oh, Jadi saya dari Paname coba mengalih ke lobster lah. oh. Gitu. Bapak rencananya ngembangin lobsternya di menggunakan media apa nih, Pak? Di akuarium, kolam semen atau gimana, Pak? Saya ini coba di akuarium dulu ya, akuarium untuk indukan. Jadi untuk pembesarannya ke kolam bak semen. Habis itu kalau perkembangannya cepat, saya akan coba ke kolam tambak saya yang ada Paname ini. Sekarang saya alihkan ke kolam lobster lah. Oh, oke. Ada berapa luas, Pak, kalau yang untuk kolam semennya, Pak? Kolam semen yang sudah ada itu ukuran kolamnya lebih kurang 4x3 ya per kolam ya. 4x3 ya? 4 meter kali 3 meter satu kolam, ada sebanyak 100 kolam lah lebih Ada kurang. 100 kolam ya? Iya. Oke, itu kolam semen ya? Kolam semen. Baik. Kalau yang tambaknya berapa luas tuh, Pak, potensinya, Pak? Oh, tambak itu satu kolamnya 3.500 meter persegi. Satu kolam Satu ya, kolam, 3.500 ya? Oke. Itu ada berapa kolam, Pak? Yang ada sekarang 5 kolam lah. 5 kolam ya? Oke. Baik.
Targetnya apa Pak ke depannya untuk produksi? Rencana ada kepikiran mau bisa produksi berapa banyak atau bagaimana? Ya, target saya sih untuk skala yang di rumah ya, rumahan ya. 100 koram itu saya targetkan setiap 6 bulan harus ada 2 ton lah. Oh, Nah, kalau habis itu bisa berjalan, baru saya alihkan ke manfaatkan yang kolam yang tambak paname itu. oh, iya, 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 iya. Oke lah. Oke. Oke, Bapak Ibu, misi sudah selesai dan sekarang kita akan perjalanan pulang kembali ke Jakarta. Selamat tinggal Sumatera Utara, selamat tinggal Danau Toba, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Suatu kenangan yang tidak akan terlupakan, dan bila ada kesempatan lagi, saya akan kembali ke sini, kembali menikmati hidangan lobster air tawar di pinggir Danau Toba. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi dan memberikan semangat kepada Bapak Ibu sekalian. Ikuti terus perjalanan saya dengan mensubscribe channel ini. Salam Lobster.